Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suherberto Sijabat. Saya dari kelas pendidikan bisnis B Tambuk 2023. Nah, di sini saya akan mencoba membahas mengenai multimedia pembelajaran, yang dimana pembahasan ini merupakan tugas dan penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah multimedia pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dani Ajar Baskoro. Oke, baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pentingnya multimedia pembelajaran dalam mendukung proses belajar mengajar. Nah, jadi di poin yang pertama ini kita akan menjelaskan bagaimana multimedia pembelajaran itu dapat mendukung proses belajar mengajar. Nah, jadi di poin ini multimedia pembelajaran itu dapat meningkatkan efektivitas dalam proses pembelajaran. Kenapa demikian? Karena di dalam proses pembelajaran, multimedia pembelajaran itu memiliki berbagai elemen yang mendukung materi-materi yang mungkin akan disampaikan seorang guru. Nah, jadi elemen-elemen yang terkandung di dalam multimedia pembelajaran itu contohnya seperti gambar, audio, video, maupun animasi. Jadi, dengan adanya elemen-elemen tersebut, materi yang disampaikan seorang guru yang sekiranya terlihat kompleks dapat dirangkum menjadi lebih mudah karena adanya dukungan dari multimedia pembelajaran tersebut. Jadi hal tersebut juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses belajar mengajar. Oke, kita masuk ke poin yang kedua mengenai tujuan dan manfaat dari multimedia pembelajaran. Nah, setiap hal yang ada di dunia itu pasti memiliki tujuan dan manfaat. Nah, begitu juga dengan multimedia pembelajaran. Di tujuan multimedia pembelajaran itu, jadi siswa itu diharapkan pemahaman itu lebih meningkat mengenai apa-apa saja yang guru sampaikan kepada siswa dengan bantuan multimedia pembelajaran tersebut. Nah, yang juga tujuan yang selanjutnya itu mampu meningkatkan keterampilan siswa, mungkin melalui pendekatan-pendekatan yang lebih dinamis maupun inovatif dengan adanya multimedia pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya itu manfaat. Manfaat dari multimedia pembelajaran itu, poin yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar dengan visualisasi yang mungkin lebih menarik. Visualisasi yang lebih menarik itu mungkin contohnya seperti penyampaian materi dengan PowerPoint, dengan video pembelajaran baik dari YouTube maupun dari video atau elemen-elemen yang lain. Jadi dengan adanya bantuan multimedia pembelajaran, jadi siswa itu lebih tertarik untuk mengikuti proses belajar mengajar. Nah, yang kedua itu mempermudah siswa dalam memahami materi yang mungkin disampaikan guru. Ini kompleks nih materinya. Tapi dengan adanya multimedia pembelajaran, guru dapat mempermudah hal tersebut melalui elemen-elemen yang saya sampaikan di poin pertama tadi, yaitu ada teks, gambar, video, audio, animasi, mungkin demikian. Nah, manfaat selanjutnya itu meningkatkan keterlibatan siswa melalui interaksi dengan konten digital. Nah, jadi di era modern sekarang, jadi siswa tidak terlalu monoton dalam proses pembelajaran. Siswa juga diharapkan mengikuti perkembangan zaman, mungkin melalui konten-konten digital seperti yang saya sampaikan tadi, dengan PowerPoint, video YouTube, atau hal yang lain. Nah, yang selanjutnya yang poin yang terakhir itu mampu menghemat waktu guru maupun siswa dalam proses pembelajaran, karena dengan adanya multimedia pembelajaran, contohnya dengan adanya PowerPoint, jadi hal-hal yang disampaikan itu poin per poin, yang mungkin siswa dapat lebih lebih jauh berpikir mengenai definisi dari poin-poin tersebut, mungkin begitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan ketiga mengenai hubungan multimedia pembelajaran dengan aspek kognitif, termasuk bagaimana multimedia membantu siswa dalam memahami, mengingat, dan mengaplikasikan sebuah materi. Nah, poin yang pertama mungkin kita bahas mengenai apa hubungan dalam multimedia pembelajaran dengan aspek kognitif. Nah,
aspek kognitif ini berkaitan dengan bagaimana seseorang memperoleh, mengolah, dan menyimpan sebuah informasi. Sedangkan multimedia pembelajaran itu dapat memperkuat proses-proses dari aspek kognitif tadi, mungkin dari berbagai bentuk, baik dari teks, gambar, audio maupun video, dan juga animasi. Nah, poin yang selanjutnya itu bagaimana multimedia membantu siswa dalam memahami, mengingat, dan mengaplikasikan sebuah materi. Mungkin jika kalau seseorang ingin memahami mengenai materi yang disampaikan, mungkin elemen-elemen yang perlu digunakan adalah video dan animasi, karena dengan adanya video dan animasi ini mampu memperjelas langkah-langkah suatu proses gitu. Contohnya bagaimana cara kerja sebuah mesin, bagaimana sistem organ pada tubuh, mungkin demikian. Nah, yang selanjutnya itu meningkatkan kemampuan mengingat. Nah, kemampuan mengingat juga dapat dilakukan dengan elemen-elemen pendukung seperti video. Kenapa demikian? Karena video ini dapat membantu memori kita untuk mengingat dengan jangka yang lebih panjang. Mungkin dengan faktor-faktor penggunaan warna, ikon, dan simbol, salah satu menjadi faktor pendukung bagaimana seseorang dapat meningkatkan kemampuan mengingat. Yang selanjutnya itu mendorong siswa mengaplikasikan sebuah materi. Nah, jadi poin ini mungkin lebih ke siswanya, bagaimana siswa mengaplikasikan sebuah materi. Mungkin siswa dapat memiliki tuntutan untuk mengaplikasikan multimedia pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint, Canva, atau aplikasi pendukung lainnya. Oke, baik, kita akan membahas materi selanjutnya, poin keempat, yaitu kaitan multimedia dengan perkembangan teknologi saat ini dan bagaimana pengajar dapat memanfaatkannya. Nah, jadi di perkembangan teknologi pada saat ini banyak kecerdasan buatan yang baru yang mungkin guru menjadi referensi guru dalam menggunakan multimedia pembelajaran. Contohnya ada AR atau AI, ada VR atau virtual reality. Nah, jadi hal-hal tersebut bisa menjadi opsi tambahan baru bagi seorang pengajar untuk memanfaatkan teknologi sebagai multimedia pembelajaran yang baru. Nah, poin yang selanjutnya tadi bagaimana guru dapat memanfaatkannya. Mungkin pemanfaatan multimedia pembelajaran, guru dapat menggunakan software yang terbilang mudah diakses seperti ada Classroom, PowerPoint. Nah, dengan bantuan teknologi tersebut, guru jadi lebih gampang dalam menyampaikan materi dan murid lebih tertarik dengan metode pembelajaran yang menggunakan multimedia pembelajaran. Mungkin demikian. Nah, poin selanjutnya ada di nomor 5. Tentunya itu penerapan multimedia pembelajaran baik dari pengalaman pribadi maupun referensi lain. Nah, sejauh mata kuliah multimedia pembelajaran dilaksanakan, banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung proses belajar mengajar di dalam mata kuliah multimedia pembelajaran. Contohnya yang paling gampang kita temui yaitu Canva. Canva merupakan salah satu multimedia pembelajaran yang terbilang cukup menarik digunakan bagi seorang pengajar karena penggunaan yang terbilang cukup mudah dan template-template yang disajikan juga terbilang menarik. Nah, hal-hal tersebut dapat meningkatkan keinginan seorang siswa dalam mengikuti sebuah pembelajaran, dan informasi yang disampaikan dari multimedia pembelajaran tersebut juga terbilang lebih gampang gitu dan lebih mudah diingat oleh siswa yang menerima informasi dari proses pembelajaran tersebut. Kita akan masuk ke poin yang ke-6 dan yang terakhir, yaitu pendapat pribadi tentang dampak multimedia pembelajaran. Nah, sejauh ini dampak dari multimedia pembelajaran itu terbilang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses belajar mengajar. Nah, dengan adanya multimedia pembelajaran, seorang guru dapat melakukan pendekatan yang lebih visual dan lebih interaktif. Nah, jadi siswa lebih tertarik untuk mengikuti proses belajar mengajar yang dilakukan seorang guru dengan menggunakan multimedia pembelajaran yang lebih menarik. Nah, jadi dengan adanya multimedia pembelajaran juga meningkatkan daya tangkap siswa dalam
menerima informasi yang disampaikan seorang pengajar gitu. Oke, mungkin sekian hasil dari pembahasan mengenai penjelasan tentang multimedia pembelajaran. Jika ada kurang saya mohon maaf. Terima kasih.